ini terima kasih kita sudah hadir, yang mana sesuai dengan yang kita sepakati minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan melaksanakan layanan sikap. Nah, untuk itu sesuai yang sudah kita sampaikan, mengawali layanan kita pada hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Ayo, di antara anak Bapak siapa yang bersedia memimpin doa? Ya, silakan. Oke. Baik, berdoa mulai. Cek dulu kehadiran anak Bapak semua. Siapa di antara kita ya anak Bapak kemana yang hadir hari ini? Oh, alhamdulillah hadir semua. Pertama, tujuan. Nah, nih, lihat. Jadi layanan yang kita lakukan hari ini sesuai dengan yang kita sepakati minggu lalu. Nanti di sini tujuan layanan ini adalah bagaimana, pertama tujuannya adalah bagaimana peserta didik dapat menganalisis motivasi belajar. Nah, kita dapat menganalisis bagaimana motivasi belajar. Kemudian tujuan berikutnya peserta didik nanti dapat menemukan, dapat diantara kita nanti menemukan faktor yang menyebabkan rendah motivasi kita dalam belajar. Nah, kemudian yang berikutnya di sini sudah tertulis bahwa tujuan yang ketiga peserta didik dapat menemukan bentuk-bentuk motivasi belajar tersebut. Nah, ketika kita sudah dapat menentukan nanti, bagaimana bentuk-bentuknya, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan. Peserta didik dapat menemukan indikator. Setelah kita dapat merencanakan sikap dari motivasi belajar. Setelah layanan ini, anak Bapak bisa mengatur langkah, membuat rencana. Anak Bapak bisa mengerti? Nanti kita akan bagi per kelompok. Nah, sekarang Bapak jelaskan saja dulu. Nanti kita bagi per kelompok. Dalam kelompok itu kita bagi kelompok. Masing-masing kelompok sudah Bapak siapkan topiknya masing-masing. Harapan Bapak kita dapat nanti anak Bapak aktif di dalam kelompok dalam menyampaikan atau dalam memperoleh pengetahuan tentang motivasi belajar. Sampai di sini anak Bapak paham? Siap kita melaksanakan layanan? Siap? Oke, siap. Sekarang sebelum kita lanjut kepada layanan, silakan kita saksikan terlebih dahulu sebuah video. Kita lihat tayangan video tadi. Nah, sekarang Bapak ingin tahu sebatas mana anak Bapak bisa mengambil pelajaran. Siapa yang di apa? Nah, coba ayah apa nak? Sudah bekerja sama. Bagus. Nah, jadi ada nilai bekerja sama. Dilihat pembelajaran yang diambil dari pembelajaran tadi. Oke, bagus anak Bapak. Ada lagi yang lain? Ayo, harapan Bapak semuanya dapat menyampaikan apa yang diamati dari tontonan video tadi. Nah, akan dah masuk kepada tahap pembagian kelompok. Kita akan Bapak bentuk menjadi 5 kelompok sesuai dengan yang sudah kita siapkan di sana. Sekarang anak Bapak sudah Bapak bagi tadi. Untuk yang kelompok 1 membahas tentang bagaimana pentingnya motivasi dalam belajar. Siapa tadi? Apa tadi nak? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kelompok 3? Kelompok 3? Bentuk-bentuk motivasi belajar. Kelompoknya. Kelompok 4? Oke, motivasi. Oke, yang terakhir kelompok 5? Oke, ini usaha. Jadi masing-masing kelompok sudah kita bagi topik. Akan anak Bapak duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1. Silakan jaga ya di tempatnya masing-masing. Pak. Semuanya ya. Nah, main-mainnya nah. Waktunya kita lanjutkan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Nah, jadi baru nanti ini nama istilahnya window shopping. Ada kelompok 1
untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya motivasi dalam belajar. Satu, dapat mendorong timbulnya tingkah laku yang dapat mempengaruhi serta mengubah tingkah laku kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Satu, minat. Minat merupakan ketertarikan terhadap sesuatu di mana minat belajar yang tertinggi akan menyebabkan belajar menjadi lebih mudah dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk-bentuk motivasi belajar siswa. Satu, memberi angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dalam waktu yang lama tidak pernah berhenti sebelum selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu, buatlah peningkatan yang bertahap. Untuk menjaga semangat agar selalu dalam keadaan termotivasi, janganlah merasa gagal apabila hasil yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Masing-masing anggota kelompok sudah menyampaikan hasil dari diskusinya. Lihat dari sana mulai putar situ sampai sini berhenti. Silakan. Apa baca di sana? Silakan. Mulai dari itu. Dari pemahamannya ya. Terima kasih, kita sudah saling melihat hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya setelah itu kita lanjutkan pertama tadi tentang membangun motivasi belajar di masa pandemi. Ayo, siapa di antara anak Bapak yang dapat menjelaskan tentang motivasi belajar? Ya, Siti bisa. Boleh, silakan jelaskan. Ya, boleh itu. Arti dari itu kuatkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya jadi motivasi belajar itu adalah Karena mendorong timbulnya tingkah laku dan mempengaruhi serta mengubah tingkah laku siswa. Di samping itu, motivasi belajar memegang peran penting dalam memberikan gairah atau semangat dalam belajar. Sehingga siswa yang bermotivasi kuat memiliki energi banyak untuk melakukan kegiatan belajar. yang lain perhatian, dengarkan. Siswa yang memiliki motivasi belajar adalah siswa yang giat berusaha, tampak gigih dan tidak mau menyerah. Giat membaca buku untuk meningkatkan prestasinya dan untuk memecahkan masalah. Sebaliknya siswa yang motivasinya lemah tanpa Oke, sampai motivasi pengertiannya. Coba, motivasi itu apa, Nak? Pertama, minat merupakan ketertarikan terhadap sesuatu. Maka minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar menjadi lebih mudah dan cepat. Ya, oke. Silakan. Bagus. Ada lagi? Ini. Ya, terima kasih apa tadi? Motivasi, dorongan atau hasrat yang begitu besar. Tujuan dalam belajar. Jadi tanpa motivasi, ini ada tadi bentuk-bentuk. Ini lagi pentingnya motivasi belajar. Silakan, anak Bapak. Motivasi Silakan, Nak. Kuat. Apa pentingnya tadi? Silakan. Bagaimana pentingnya motivasi belajar? motivasi dianggap penting dalam Jadi belajar. Karena mendorong siswa. Oke, silakan. Mendorong Serena timbulnya tingkah laku. Oke, jadi ini diantara beberapa faktor yang mempengaruhi tentang motivasi belajar. Malas? No. Semangat? Malas? No. Gitu. Oke, semangat lagi. Oke. Sudah mulai meningkat motivasinya. Pertama? Pertama tekun. Silakan. Cara membangun motivasi. Ayo, apa di antaranya tekasnya? Adanya hasrat. Yang pertama kita harus ada keinginan, hasrat untuk merubah karena Kebutuhan dalam belajar menjadi
Adanya dorongan. Adanya penghargaan dalam belajar. Adanya Penghargaan dalam belajar. ya, adanya penghargaan dalam belajar. Kita tahu kita apa-apa belajar itu tidak. Ya. Oke, selanjutnya adanya kegiatan menarik dalam belajar. Adanya kegiatan menarik dalam belajar. Simulasi. Kemudian Adanya lingkungan belajar yang kondusif. adanya lingkungan belajar yang bersama. Jadi setelah itu apa lagi nak? Lanjutannya cara yang perlu kita tingkatkan. Ada lagi Pak. Ada nih, oke. Nah, penjelasan Bapak dan juga hasil diskusi anak Bapak semua, harapan Bapak semuanya dapat kan dari layanan ini. Saya jadi sebelum kita tutup layanan ini, ada di antara anak Bapak yang bisa menyimpulkan hasil apa tadi, boleh kumpulkan? Nah, silakan. Ayo. Ini apa yang dapat di ya. Dorongan hasrat atau minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai sesuatu keinginan cita-cita tujuan dalam belajar. Itu. Oke, yang lain. Yang lain boleh. Apalagi dapat kita simpulkan dari tadi, ini ada faktor yang pengaruh ini sudah Bapak ringkas dari hasil diskusi yang sudah anak Bapak sampaikan tadi. Nah, ini diantaranya. Silakan. Silakan. Ayo. Ayo, oke, boleh oke. Faktor yang pengaruhi Nah, kuatkan. belajar. Nah, terus. Kamu mesti Minat dan cita-cita. Ya. Minat cita-cita untuk siswa. Oke. Nah. Relasi belajar. Nah. Terus. Rencana yang dilakukan. Elaborasi. Oke, berarti ketika ingin nyaman kita ciptakan ruang yang Bersih. Oke, baik anak Bapak semua, dari hasil layanan tadi nanti Bapak akan bagikan. Alhamdulillah, semoga apa yang kita Bapak lakukan dan layanan kita hari ini dapat kita tuju apa yang hendak kita capai seperti tujuan layanan pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, nanti Bapak akan bagikan, ini ada LKPD, lembaran kerja peserta didik di dalam layanan ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang anak Bapak silakan nanti jawab. Jadi ada LKPD kelompok, ada LKPD individu, dan kemudian ada nanti terakhir ada angket evaluasi bagi Bapak dalam pelaksanaan layanan kita hari ini. Ya, semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dapat membantu anak Bapak semua di dalam membangun motivasi dalam belajar. Bagaimana belajar? Nanti tadi tentang ini sudah tahu ya, dapat jelaskan bagaimana cara pengisian LKPD dan bagaimana cara dalam pengisian penilaian dari proses layanan yang sudah kita lakukan ini. Nah, itu nanti Bapak bagikan ini, tolong diisi LKPD-nya, LKPD kelompok satu nanti diisi oleh kelompok, nah kemudian baru LKPD individu, dan nanti terakhir ada lampu siram observasi penilaian mulai dari pelaksanaan layanan kita pada hari ini. Semoga layanan kita hari ini sudah berulang kali kita sampaikan dapat membantu anak-anak Bapak, dan kemudian tolong diisi di kelompok dulu, silakan sesuaikan aja ya, sesuaikan aja dengan tujuannya. Silakan kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah, dan apa yang kita lakukan dapat meningkatkan motivasi kita di ke depan hari. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.